Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal untuk bab berikutnya, yaitu bab pewarisan sifat atau genetika. Untuk nomor 1, pertanyaannya, genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, yaitu A besar A besar, atau resesif saja, yaitu A kecil A kecil, disebut apa? Ini kita bahas aja satu persatu ya dari optionnya. Untuk yang A, heterozigot. Hetero itu artinya apa? Bermacam-macam atau berbeda. Zigot itu apa? Zigot itu ya ini. Zigot itu hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur menghasilkan sel anak. Nah, kalau heterozigot, dari artinya aja udah beda ya. Berarti kalau A besar, ini apanya yang beda? Nggak ada kan? Keduanya sama. Terus kalau A kecil, ini apa yang beda? Nggak ada juga kan? Keduanya sama juga. Berarti ini bukan heterozigot. Yang disebut sama heterozigot itu kalau genotipnya A besar A kecil, atau B besar B kecil, atau X besar X kecil. Ini baru heterozigot. Nah, kalau yang B, yang homozigot. Homo itu artinya sama. Zigot itu tadi udah saya jelasin ya. Nah, kalau A besar, ini sama-sama huruf besar ya kan? A kecil, ini juga sama-sama huruf kecil. Contoh lain misalnya Z besar. Ini juga sama-sama dominan atau huruf besar. Berarti homozigot itu justru yang dimaksud di soal, yaitu sifat dominan saja, yaitu A besar, atau resesif saja, atau A kecil. Nah, kalau dominan ini artinya dia sifat yang lebih kuat. Jadi, sifatnya dia nih yang muncul menutupi sifat yang lebih resesif atau lebih lemah. Jadi misalnya ada genotip A besar A kecil, tapi yang A dominan nih terhadap yang A kecil. Jadi sifat yang bakal muncul itu adalah sifat yang A. Sebaliknya yang disebut dengan resesif itu adalah gen yang lemahnya, yang sifatnya tertutupi. Jadi yang A kecilnya. Nah, karena di soal yang ditanyain adalah genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, yaitu A besar, atau resesif saja, yaitu A kecil disebut dengan homozigot. Jawabannya adalah yang B. Oke? Sekarang masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, yang ditanyain katanya, sifat turunan yang bisa diamati dengan mata adalah sifat apa? Ini kita bahas aja satu persatu dari optionnya ya. Coba sekarang dimulai dari option yang A, dominan. Kalau sifat dominan, itu pengertiannya bukan sifat yang bisa diamati dengan mata, tapi sifat dominan itu pengertiannya adalah sifat yang lebih kuat sehingga menutupi sifat yang lainnya. Misalnya, ada seorang ibu matanya biru, terus suaminya atau si ayah ini matanya hitam. Tapi yang si ayah sifat mata hitamnya itu resesif. Terus yang si ibu sifat mata birunya dominan. Nanti ketika mereka punya anak, pada anaknya yang muncul adalah mata biru. Kenapa? Karena yang matanya biru lebih dominan dibandingin yang mata hitam. Sementara yang mata hitam itu yang disebut dengan resesif atau yang lebih lemah, yang sifatnya tertutupi oleh apa? Oleh sifat yang lebih kuat atau yang dominan. Nah, terus kalau option yang C yaitu genotip, definisi dari genotip itu adalah komposisi gen dalam suatu organisme yang nggak tampak dari luar. Jadi ini cuma berbentuk simbol. Misalnya gen warna lagi. Gen bunga yang warnanya merah kita tulis dengan M. Terus gen bunga yang warnanya putih kita tulis dengan M kecil. Karena misalnya yang putih lebih resesif. Terus misalnya kulit biji kacang kapri kita tulis dengan huruf K. Nah, jadi pokoknya genotip itu berhubungan sama simbol-simbol. Dia nggak bisa tampak dengan kasat mata. Oke? Nah, kalau fenotip itu adalah sifat gabungan antara sifat genotip sama lingkungan.
Jadi pokoknya fenotip ini sifatnya tampak dari luar. Misalnya pada manusia gen untuk kulit sawo matang, rambut hitam, hidung mancung, pokoknya semua sifat atau gen yang bisa kelihatan dari luar, bisa kelihatan dengan kasat mata. Itu yang disebut dengan fenotip. Jadi untuk soal nomor 2, sifat turunan yang bisa diamati dengan mata adalah sifat fenotip, yang bukan berbentuk simbol, tapi sesuatu yang tampak dari luar. Oke? Sekarang kita masuk ke soal hitung-hitungan nih, udah mulai hitung-hitungan. Genetika itu banyak hitungannya. Nah, jadi coba kamu perhatiin di sini ada diagram persilangan. Induknya itu punya genotip M besar, M besar. Kalau ditulis sama huruf besar, artinya dia apa? Artinya dia bersifat dominan, ya kan? Terus, induk satunya itu M kecil, M kecil. Kalau ditulis sama huruf kecil, artinya dia sifatnya resesif. Nah, gametnya dari M besar itu M. Dari M kecil, gametnya adalah M kecil. Nah, terus kalau misalnya dikawinkan, nanti F1-nya atau keturunan pertamanya itu M besar, M kecil. Ini genotipnya atau secara simbol. Tapi yang ditanyain adalah persentase individu warna merah yang muncul pada F1. Berarti kalau yang ditanyain persentase individu warna merah, ini yang ditanyain yang fenotipnya merah. Nah, walaupun si anakannya atau F1-nya ini simbolnya atau genotipnya M besar M kecil, tapi karena M besar dominan terhadap M kecil, jadi yang M kecil sifatnya tertutupi nih. Nggak akan kelihatan pada tampilan fisik. Yang kelihatan justru yang M besar, yaitu warna merah. Jadi persentase individu warna merah yang muncul pada F1 itu adalah 100%. Jawabannya yang A. Oke? Ngerti kan? Kalau kamu di sini belum terlalu jelas, nanti coba kamu simak di soal-soal berikutnya. Kamu bakal lebih ngerti lagi. Kalau misalnya dalam genetika itu perhitungannya seperti apa. Terus gimana cara menentukan gamet dan cara menentukan persentase keturunan. Oke? Pertanyaan berikutnya ini hitungan lagi nih. Jadi coba kamu perhatiin diagram persilangan di bawah ini. Ini sama nih kayak soal sebelumnya. Ada bunga dengan genotip M besar disilangkan dengan M kecil. Berarti yang M besar ini dominan, yang M kecil ini resesif. Kalau disilangkan, tadi di soal sebelumnya anakannya berarti apa genotipnya? M besar, M kecil. Tapi fenotipnya ini merah semua. Oke? Nah, terus yang bunganya merah semua ini, tapi dia genotipnya heterozigot, ya kan? Kalau misalnya dia terdiri dari gamet yang berbeda, M besar sama M kecil, berarti dia namanya heterozigot, ya kan? Disilangkan lagi sesamanya nih yang M kecil, disilangkan lagi sama yang yang M besar M kecil maksudnya, disilangkan lagi dengan sesamanya yang M besar M kecil. Cara ngitungnya gampang. Kamu bikin tabel yang kayak gini. Gimana caranya hasilnya jadi tabelnya kayak gini? Jadi gini. Dari M besar M kecil berarti ada berapa gametnya? Ada 2 ya. M besar sama M kecil. Terus dari induk yang satunya juga ada 2 gamet nih, M besar sama M kecil. Cara ngawininnya gimana? M besar ketemu M besar jadi M besar M besar. Terus M besar ketemu M kecil jadi M besar M kecil. Terus M kecil ketemu M besar jadi M besar M kecil. M kecil ketemu M kecil jadi M kecil M kecil. Nah, dengan cara itu akan didapatkan tabel yang kayak gini tadi ya. Nah, tapi ini baru simbolnya, baru genotipnya nih yang kita dapat. Terus fenotipnya gimana? Fenotipnya, karena M besar dominan terhadap M kecil, kalau yang M besar udah jelas nih warnanya pasti merah. Kalau yang M besar M kecil, kan yang M besar dominan, berarti yang M kecil sifatnya ketutupin dong.
ya kan? Yang muncul sifat yang M besar, yaitu merah. Berarti yang ini merah, yang ini juga merah, yang ini juga merah. Sementara itu yang M kecil, ini dua-duanya putih nih. Nggak ada yang saling menutupi sifatnya. Berarti yang ini putih. Jadi dari diagram persilangan di atas, jika M besar sama dengan merah, dominan terhadap M kecil sama dengan putih, ya kan? M dominan terhadap M kecil. Perbandingan fenotip pada F2 adalah berapa nih? 3 merah, 1 putih. Berarti jawabannya yang B. Ngerti kan? Udah mulai kebayang ya sampai sini. Ntar kita coba latihan lagi kerjaan soal-soal berikutnya. Kamu pasti bakal lebih ngerti lagi, oke? Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jadi katanya ada bunga warna coklat, sifatnya dominan. Genotipnya R besar, R besar. Terus disilangkan dengan bunga warna putih. Genotipnya R kecil, R kecil. Nah, kalau misalnya R besar disilangkan sama R kecil, bakal menghasilkan F1 atau keturunan pertama, ya kan? Nah, katanya jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip, ingat ya, ini yang ditanyain perbandingan genotip dari F2 atau keturunan keduanya itu kayak gimana? Ini sebenarnya soalnya sama persis nih kayak soal sebelumnya. Tapi di soal sebelumnya itu yang ditanyain adalah perbandingan fenotip. Jadi perbandingan sifat yang tampak dari luar. Ingat ya, bakal beda tuh perbandingannya antara fenotip sama genotip. Kali ini yang ditanyain adalah perbandingan genotip. Oke, sekarang kita bikin dulu persilangannya. P itu artinya parental atau induk ya. Ada R besar warnanya coklat. Disilangin sama R kecil warnanya putih. Berarti dari yang ini gametnya R, dari yang ini gametnya R kecil. Sorry, maksudnya dari yang ini gametnya R besar, dari yang ini gametnya R kecil. Nah, keturunan pertamanya atau F1-nya itu bakal R besar, R kecil. Nah, terus yang keturunan pertamanya ini disilangkan sesamanya. Jadi R besar R kecil disilangkan lagi sama R besar R kecil. Nah, berarti dari sini kita punya gamet R besar sama R kecil. Dari sini juga kita punya gamet R besar sama R kecil. Kita bikin tabel kayak tadi. Bikin tabel kayak tadi nih. Ada gamet R besar, R kecil, R besar, R kecil. R besar ketemu sama R besar jadi R besar, R besar. R besar ketemu sama R kecil jadi R besar R kecil. R kecil ketemu sama R besar jadi R besar R kecil. R kecil sama R kecil jadi R kecil R kecil. Oh ya, ingat ya, walaupun ini R kecil ketemu sama R besar, tetap aja penulisan untuk genotip yang heterozigot, huruf besar itu harus di awal. Oke? Nah, sekarang berarti ini F2-nya ya, atau keturunan keduanya. Antara R besar berbanding R besar R kecil berbanding R kecil, ini berapa nih? R besarnya ada berapa? Ada 1 ya. Terus R besar R kecilnya ada 2. R kecilnya ada 1. Jadi kalau yang ditanyain perbandingan genotip, jawabannya adalah R besar berbanding R besar R kecil berbanding R kecil itu 1 banding 2 banding 1. Jawabannya yang A. Tapi kalau kamu ditanyain perbandingan fenotip, berarti jawabannya 3 banding 1. Kenapa? Karena yang R besar R kecil, ini yang akan keluar sifatnya, yang akan tampak adalah yang sifat R besar. Tapi sekali lagi ya, di sini yang ditanyain adalah perbandingan genotip, bukan perbandingan fenotip. Bukan ya. Kalau perbandingan fenotip yang ditanyain jawabannya 3 banding 1. Jadi tadi jawabannya yang A.
Oke, ngerti kan sampai sini? Kalau kamu belum ngerti, kamu bisa putar ulang. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Kali ini agak lebih ribet nih. Kalau dari tadi kita cuma belajar persilangan yang satu sifat aja kan. Warnanya apa atau bentuknya gimana. Kali ini kita bakal belajar persilangan dengan dua sifat. Jadi di sini ditanyain kayak gini. Kacang kapri biji bulat warna coklat disilangkan dengan kacang kapri biji kisut warna putih. Yang ditanyain perbandingan fenotip, ingat ya, perbandingan fenotip pada F2. Nah, cara ngejawabnya gini, kita bikin pemisalan. Misalnya gen bulat itu kita kasih nama B besar. Berarti kita misalkan gen bulat itu dominan. Terus untuk gen kisut kita kasih nama B kecil. Berarti gen kisut ini resesif. Terus untuk warna coklat kita kasih nama C besar. Untuk warna putih kita kasih nama C kecil. Berarti yang dominan yang coklat, yang putih resesif. Nah, katanya yang biji bulat warna coklat dikawinkan dengan yang biji kisut warna putih. Berarti biji bulat berarti dominan ya, dua-duanya. Kita misalkan genotipnya B besar, B besar. Terus warnanya coklat, berarti C besar, C besar. Dikawinkan atau disilangkan dengan biji kisut B kecil, warnanya putih. C kecil, C kecil. Berarti di sini gametnya B besar sama C besar, di sini B kecil sama C kecil. Kalau disilangkan akan dapat B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, sekarang disilangkan sesamanya. F1 disilangkan sama F1. Jadi B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan sama B besar B kecil, C besar C kecil. Hasilnya gimana? Nah, kayak biasa. Ini kita tarik dulu gametnya. Gametnya ada, saya kasih warna yang beda. Ada B besar C besar. Terus ada B besar C kecil. Ada B kecil C besar, ada B kecil C kecil. Yang ini sama juga. Ada B besar C besar, B besar C kecil, B kecil C besar, sama B kecil C kecil. Sama kayak tadi, kita bikin kotak biar gampang ngilanginnya. Sekarang B besar C besar ketemu sama B besar C besar jadi apa? B besar B besar, C besar, C besar. Terus yang ini B besar C besar ketemu sama B besar C kecil jadi B besar B besar, C besar C kecil, ya kan? Ngerti kan gimana caranya? Ini yang B besar B kecil ketemu sama C besar jadi B besar B kecil, C besar C besar. Terus yang B besar C besar ketemu sama B kecil C kecil jadi B besar B kecil, C besar C kecil. Seterusnya kamu kerjain kayak gitu tuh, sehingga didapatkan hasil yang kayak gini. Nah, ini tinggal dihitung aja perbandingannya. Gimana cara ngitungnya? Kalau B besar B besar, C besar C besar berarti dia apa? Bulat coklat, ya kan? Terus kalau B besar B besar C kecil, ini bulat coklat juga. Kenapa? Padahal yang ini C besar C kecil. Soalnya yang C besar dominan terhadap yang C kecil. Jadi sifat yang muncul adalah sifat yang dominan. Nah, terus kalau yang mana ya? Yang B besar C kecil C kecil. B besar menunjukkan dia bulat. Tapi dia C kecil, berarti dia yang muncul yang resesif, berarti warnanya putih. Terus udah gitu sifat lainnya yang ini,
B kecil, B kecil, C besar, C besar. B kecil berarti dia kisut. Terus C besar berarti dia coklat. Terus yang terakhir yang ini, B kecil artinya dia kisut. C kecil artinya dia putih. Nah, berarti ada 4 sifat nih, yang bulat coklat, bulat putih, kisut coklat, kisut putih. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa lihat satu persatu. Yang kita acak nih, pilih yang ini. B besar, B kecil, C besar, C kecil, sifatnya apa? B besar, B kecil, bulat, C besar, C kecil, coklat, berarti bulat coklat. Nah, ini kalau kita hitung perbandingannya, kita hitung aja nih satu-satu. B besar, C besar, bulat coklat. Berarti bulat coklat 1. Terus B besar, C kecil, B besarnya bulat, C besar, C kecilnya coklat. Berarti 2. Terus B besar, B kecil ini bulat. C besar coklat. Berarti bulat coklat 3. B besar, B kecil bulat. C besar, C kecil coklat. Berarti bulat coklat 4. Terus B besar bulat, C besar, C kecil coklat. Bulat coklat nambah lagi 5. Terus B besar bulat. C kecil putih. Berarti bulat putih 1. Terus selanjutnya B besar, B kecil bulat. C besar, C kecil coklat. Bulat coklat nambah 1 lagi. Terus B besar, B kecil bulat. C kecil putih. Bulat putih nambah 1. Terus B besar, B kecil bulat, C besar coklat. Bulat coklat nambah lagi 1. Terus B besar, B kecil bulat, C besar, C kecil coklat. Bulat coklat nambah lagi 1. Terus B kecil, kisut. C besar coklat. Kisut coklat 1. Terus B kecil kisut, C besar, C kecil coklat. Berarti kisut coklat tambah lagi 1. Terus B besar, B kecil bulat, C besar, C kecil coklat. Bulat coklat tambah lagi 1. Terus B besar, B kecil bulat, C kecil putih. Berarti bulat putih nambah 1. Terus B kecil kisut, C besar, C kecil coklat. Kisut coklat tambah lagi 1. Terakhir B kecil kisut, C kecil putih. Berarti kisut putih 1. Berarti perbandingannya ini berapa? 5 sama 4, 9. Banding bulat putih ada 3. Kisut coklat ada 3. Kisut putih ada 1. Berarti perbandingan fenotip. Ingat ya, fenotip. Kalau fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Berarti warnanya apa, bentuknya gimana. Bukan simbol-simbol yang kayak gini. Bedain ya. Nah, fenotip perbandingannya untuk F2 atau keturunan kedua adalah bulat coklatnya ada 9, bulat putihnya ada 3, kisut coklatnya ada 3, kisut putihnya ada 1. Perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jawabannya berarti yang C. Kamu udah ngerti kan gimana caranya? Pokoknya setiap kamu menemukan soal yang kayak gini, silangkan dulu parentalnya atau induknya. Yang jelas gini, kamu temuin dulu genotipnya apa. Genotipnya itu yang berupa simbol. Ingat ya, sifat yang berupa simbol. Bisa dilihat dari bentuk, bisa dilihat dari warna. Kamu perhatiin, dia dominan atau resesif. Terus dia heterozigot atau homozigot. Kalau ini heterozigot, soalnya ada B besar, ada B kecil, ada C besar, ada C kecil. Kalau ini homozigot, soalnya B besar, C besar, C besar. Ini juga homozigot. Soalnya dua-duanya B kecil, dan dua-duanya C kecil, C kecil. Terus kalau kamu udah tahu genotipnya, silangkan terus temuin keturunan pertamanya. Setelah kamu nemu keturunan pertamanya, kalau misalnya disilangkan sesamanya, kamu silangkan lagi. Terus kamu temuin gametnya sama hasil persilangannya seperti apa. Baru kamu cari fenotipnya kayak apa, oke? Untuk soal nomor 6 ini kamu udah ngerti ya. Kalau kamu belum ngerti, kamu bisa putar ulang terus sampai kamu ngerti, oke?
Oke, sekarang soal nomor 7. Jadi katanya gini, pada kelinci, rambut hitam atau H besar itu dominan terhadap rambut putih atau H kecil. Sementara itu, rambut kasar atau R besar itu dominan terhadap rambut halus atau R kecil. Nah, terus seekor kelinci berambut hitam kasar disilangkan dengan kelinci berambut putih halus. Semua keturunan pertamanya atau F1-nya berambut hitam kasar. Kita tulis dulu nih. Seekor kelinci berambut hitam kasar, berarti hitam H besar. Terus kasar R besar. Disilangkan dengan kelinci berambut putih yaitu H kecil, dan halus, yaitu R kecil. Berarti ini parentalnya atau induknya. Nah, katanya semua keturunan pertamanya atau F1-nya berambut hitam kasar. Berarti kita gini, seperti biasa kita lihat dulu gametnya. Gametnya ini ada H besar sama R besar. Yang ini ada H kecil sama R kecil. Terus katanya semua keturunan pertamanya atau F1 berambut hitam kasar. Ini kita silangin dulu ya. Hasilnya H besar, H kecil. H besar ketemu H kecil jadi H besar, H kecil, ya kan? R besar ketemu R kecil jadi R besar, R kecil. Nah, ini katanya si F1-nya ini berambut hitam kasar. Oh ya udah jelas dong, karena tadi yang H besar kan dominan. Berarti yang H kecil apa? Tertutupi sifatnya. Begitu juga dengan yang R kecil. Berarti udah jelas nih, anakan pertamanya atau F1-nya itu berambut hitam dan kasar. Nah, terus katanya keturunan pertama disilangkan sesamanya. Oh, ini sama persis lagi nih kayak soal yang sebelumnya. H besar H kecil, R besar R kecil disilangkan dengan H besar H kecil, R besar R kecil. Pertanyaannya, jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, perbandingan fenotip kelinci hitam kasar, berarti di sini udah ketahuan nih kalau di sini. Hitam kasar berbanding sama hitam halus, berbanding sama putih kasar, berbanding sama putih halus, berapa nih perbandingannya? Ini mah tinggal bikin lagi kotak yang kayak tadi. Tentuin dulu gametnya. Ini H besar ketemu R besar, berarti ada gamet H besar, R besar. Terus H besar ketemu sama R kecil, berarti ada gamet H besar, R kecil. Terus H kecil ketemu R besar, berarti ada gamet H kecil, R besar. Terus H kecil ketemu R kecil, berarti ada gamet H kecil, R kecil. Untuk yang ini sama juga, ya kan? Ada gamet H besar, R besar, H besar, R kecil, H kecil, R besar, H kecil, R kecil. Kita bikin kotak. Pokoknya untuk genetika, kamu nggak boleh capek ngitung dan harus teliti. Ini nantinya kamu akan mendapatkan hasil yang sama. H besar, R besar, ketemu H besar, R besar, jadinya H besar, H besar, R besar, R besar. H besar, R besar, ketemu H besar, R kecil, jadi H besar, H besar, R besar, R kecil. Terus kamu lanjutin sampai kamu dapet semuanya. Udah ngerti kan caranya? Nah, sekarang kita ngelakuin perhitungan lagi sama kayak tadi. Yang hitam kasar ada berapa? Yang ini H besar, H besar, R besar, R besar, hitam kasar. H besar, hitam, R besar, R kecil, kasar. H besar, H kecil, hitam, R besar, kasar. H besar, H kecil, hitam, R besar, R kecil, kasar. Terus H besar, hitam, R besar, R kecil, kasar. H besar, hitam, R kecil, halus. Berarti ini kasar, hitam, halus. Berarti di sini, 1. Terus H besar, H kecil, hitam, R besar, R kecil, kasar. Tambah lagi.
H besar, H kecil hitam, R kecil halus. Berarti di sini. Hitam halus. H besar, H kecil hitam, R besar kasar di sini. H besar, H kecil hitam, R kecil kasar di sini. H kecil putih, R besar kasar, berarti di sini. H kecil putih, R kecil kasar di sini. Terus H besar, H kecil hitam, R kecil kasar, berarti di sini. H besar, H kecil hitam, R kecil halus, berarti di sini. Terus H kecil putih, R kecil kasar, berarti di sini. Terakhir H kecil putih, R kecil halus, berarti di sini. Berarti perbandingannya sama nih kayak soal sebelumnya, sama persis. Yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang ditanyain tadi kan perbandingan apa? Fenotip ya. Jawabannya 9 banding 3 banding 3 banding 1, yaitu yang A. Oke, sampai sini udah lumayan cukup ya latihannya. Berarti harusnya kamu udah ngerti gimana cara ngerjainnya. Oke, kalau kamu belum ngerti, mendingan kamu ulang terus. Soalnya di genetika butuh banget banyak pemahaman dan akan banyak perhitungan. Oke.